Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan cerita selebriti. Ersha Aurelia kembali debut akting dalam sebuah film bergenre horor. Lantas benarkah Ersha sempat menolak tawaran film tersebut? Berikut cerita selengkapnya. Ditemui dalam satu kesempatan, aktris cantik Ersha Aurelia bercerita mengenai film terbarunya yang bergenre horor. Ersha mengaku sempat menolak ajakan film horor ini karena bertahun-tahun tidak bermain dalam sebuah film, sehingga dirinya sempat ragu untuk memulai debut kembali dalam proses sebuah film horor. Namun begitu atas bujuk rayu serta membaca skenario, akhirnya Ersha menerima tawaran untuk bermain dalam produksi film horor tersebut. Aku tuh sempat mau datang ke kantor PH mereka untuk menolak film ini awalnya, karena aku bilang ya ampun kak, horor banget nih. Karena aku mikir setelah bertahun-tahun aku kan memang belum masuk film lagi, dan aku mikir untuk debut horor nggak ya gitu. Jadi akhirnya datanglah aku ke kantor, terus dibilang dijelasin, terus tiba-tiba ada kak kita juga yang gabung, terus kita jadi ngobrol banyak tentang ceritanya, tentang filmnya, tentang ini tuh filmnya mau membawa message apa gitu. Dan akhirnya setelah dijelasin, kamu yakin nih gak mau coba screen test dulu gitu kan, yakin gak tertarik sama ceritanya. Dan memang sebenarnya awal aku baca sinopsis memang udah kayak ada terpanggil, kayak apa ya, kok gue ngerasa connected ya sama Ayu ini. Karena Ayu ini kan orangnya lumayan pesimis ya tentang kehidupan, dan kayak kadang aku punya sisi-sisi dimana kayak kalau gue I feel her. Yang teman-teman, alhamdulillah ternyata pecah telur juga ya teman-teman, perjuangan kita berbulan-bulan menyiapkan film ini dari akhir tahun kemarin gitu. Basically sebenarnya Susuk ini kan idenya memang berangkat dari sang penulis kita, ada Monji gitu. Jadi Monji sebenarnya dalam satu sesi curhat gitu, gue punya ide nih, pengen bikin film seru banget tentang sesuatu yang deket banget sebenarnya sama kehidupan kita. Apaan sih Ji? Gue bilang gitu. Terus akhirnya kita cerita, terus Monji bilang, gue tuh pengen banget sih sebenarnya bikin film tentang susuk gitu. Terus aku langsung kayak, oh wow gitu, oke, kayaknya menarik banget nih gitu. Sebagai produser aku langsung pick up the idea dari Monji actually gitu. Jadi kita ngerasa kayak susuk ini sebenarnya sesuatu yang relate banget, deket banget sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Bahkan sebenarnya tanpa sadar aku pun salah satu anggota keluarga pernah mengalami itu gitu. Jadi antara percaya dan tidak percaya, tapi ini happen gitu ya, maksudnya terjadi di sekitar kita gitu ya. Aku juga punya experience sama almarhum adik nenek gitu yang memang agak sulit meninggal, lalu setelah itu dibantu oleh Pak Ustadz untuk dibersihkan gitu ya. Konon katanya berdasarkan info dari Pak Ustadz, beliau sempat memasang susuk, akhirnya dibersihkan, baru setelah itu bisa meninggal dengan baik dan tenang gitu. Jadi sebenarnya story-story ini kan deket banget sama kehidupan kita gitu, dan kita menyimpan banyak misteri sebenarnya dari susuk ini, sehingga kita akhirnya banyak melakukan riset, ketemu sama pengguna, mantan pengguna, sama Pak Ustadz, sama Bapak Ibu Dukun gitu, untuk kita bisa explore ceritanya seperti apa. Jadi itu yang sebenarnya pengen kita sampaikan sih sama penonton, cerita yang memang dekat dan ada di sekitar kita. Aku mau say thank you semua teman-teman media yang udah hadir, dan juga ada beberapa fanbase juga yang hari ini menyempatkan hadir. Thank you, apresiasi dan waktunya gitu. Sebenarnya aku pengen nambahin dulu cerita awal mula kami jalan untuk mengembangkan film Susuk ini ya gitu. Sebagai seorang perempuan, aku tuh secara physically look tidak sempurna seperti teman-teman perempuan pada umumnya gitu. Aku of course punya insecurity yang cukup dalam gitu, dan ketika Monji Gita datang ke kita dan kita ngobrol bareng ya waktu itu tentang susuk gitu, gue merasa ada satu hal yang sangat mewakili perasaanku selama ini, adalah insecure itu sendiri. Sebagai perempuan, kenapa sih orang memilih pakai susuk? Karena dia sebenarnya punya insecurity di hidupnya gitu. Kebeli banget saya dengan kondisi ini ya gitu, karena aku juga pengen banyak ngomong sama teman-teman di luar sana, yuk face the kondisi ya gitu. Kita sebagai manusia ini memang punya insecurity, tapi kita bisa jalan bersama dengan insecurity itu. Itu terjadi di tahun lalu, kayaknya sekitar pertengahan tahun lalu ya awalnya. Kemudian kita nongkrong-nongkrong ngobrol dulu awalnya, terus lama-lama kok makin ngerasa ini kita makin match nih sama kontennya, nih makin sesuai nih sama kontennya, akhirnya kita jalan bareng. Jadi kita emang basically bener-bener
Monji mulai nulis skrip, kita mulai duduk bareng untuk tempel post-it kanan kiri bikin idea. Nanti ketika filmnya rilis saya posting gitu post-itnya gitu ya, kita nempel banyak banget post-it, kita coba mana nih cerita yang paling sesuai yang pengen kita bawain gitu. Mulai dari pertengahan tahun lalu intens banget di mendekati akhir tahun, kemudian kita berjalan sampai saat ini gitu. Jadi most likely udah hampir setahun sebenarnya. Wow, prosesnya cukup panjang ya, tepuk tangan dong. Baik pemirsa, cerita dari Ersha Aurelia tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada episode kali ini. Saksikan terus cerita selebriti hanya di BRTV. Dan pemirsa juga bisa menyaksikan program BRTV lainnya bisa melalui live streaming di www.brtv.co.id atau bisa juga melalui aplikasi Genflix dan juga Icon TV. Follow juga akun Instagram kami di @cerita.celebrity. Akhir kata, saya Zulfatri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.